Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua, di mana di sesi kedua ini kita chartingnya akan lebih fokus ke altcoins. Sebelum kita mulai, seperti biasa kita akan ingatkan lagi salah satu cara termudah untuk mendukung TCI adalah dengan like our video. Dan untuk Bitcoin kita bisa di sini masih dalam kondisi yang mirip-mirip dengan tadi pagi, masih ketahan oleh 58.227. Dan sepertinya sampai sekarang ya, at least sampai sekarang, struktur resisten ini masih menjadi permasalahan bagi BTC ya. Nah, ini bisa dibilang kita dalam masa-masa konsolidasi. Nah, masa-masa konsolidasi ini akan pecah apabila terbentuk antara lower low atau lower high nih sekarang ya. Kalau terbentuk lower low dan daily close di bawah dari 55.852, artinya dia pelanjutan tren ya, pelanjutan tren bearish. Tetapi kalau dia mulai berhasil daily close di atas dari 58.227, ada potensi reversal. Sekali lagi, masih potensi. Kenapa gue bilangnya masih potensi? Bener pecah struktur, tapi resistennya udah numpuk nih ya. Kemarin ada yang komen saya ingat gue, waduh bang ini tembok Cinanya tebal banget ya. Ya bener juga sih, ada yang sama 200 di daily, ada yang sama 20, ada 60.800, ada juga bull support band ya, yang semuanya sudah numpuk di sini ya. Lu lihat sendiri 1 2 3 4 5 ya, banyak, intinya banyak ya. Jadi untuk Bitcoin melakukan pembuktian ini cukup sulit ya. Ya we'll see. Kalau cukup demandnya ya tidak ada yang tidak mungkin begitu. Jadi ya tinggal kita lihat aja apakah dia bisa membuat higher high atau malah lanjut membuat lower low ya. Nah, kita selanjutnya akan bahas komen dari para subscriber maupun ya nggak cuma subscriber doang sih, bisa dibilang komen dari para penonton ya. Nah, langsung aja pertama ke Bro Abdul ya. Bro Abdul bilang BTC apakah sudah sungkem bang? Ini bukan sungkem lagi ya. Kemarin itu udah jebol. Dia udah weekly close di bawah dari bull support band dan signifikan di bawah ya. Arguably sekarang sedang dalam masa-masa yang mirip-mirip kayak di 2019. Dia sedang mau retest nih ya. Pertanyaannya saat retest apakah akan reject lagi seperti di sini dan membuat lower low atau bisa reclaim. Nah, lagi-lagi gue bukan dukun. Kalau kita lihat ya dari nanti aja pembuktiannya. Tapi kalau secara fundamental, kalau sama seperti di 2019 kita ujung-ujungnya masuk resesi, ya kita harus lebih expect turun begitu. Tapi kalau ternyata selamat dari resesi, ya ada kemungkinan aja ya bisa berbeda dibandingkan 2019 malah reclaim begitu ya. Oke, nah selanjutnya kita akan geser ke pertanyaan dari Bro Mikey nih. 2022 kan memang bear market anjir. Oke ya, wajar resesi. Sekarang mah buruan aja belum. Sekarang udah buruan ya. Sekarang udah buruan. Kalau misalkan kita ngomong 2022 resesi karena bear market, macroeconomics nggak peduli dengan cycle BTC menurut gua ya, karena buktinya mana bang datanya ya. Lagi-lagi gua kan orang data ya. Ini lagi apa? 2019 tuh lagi bull market. Kita nggak bisa pungkiri bull market ya. Dan bahkan nih satu hal unik ya. Kita lihat berapa persentase plusnya. Dia sampai ke week tertinggi itu plus 332% ya. 300-an berarti ya, sekitar 300%-an. Nah, pertanyaannya movement ini berapa sampai ke week tertingginya? Kita cek di sini 365, hanya beda tipis ya. Jadi ini dua-duanya kategorinya adalah bull run ya. Nggak lagi bear market. Kalau bear market kayak gini, jelas dong, gampang banget dong kita tahu bear market bentuknya seperti apa. Kayak begini di mana systemic bear trend gitu, di mana bearish si trennya ya. Nah, jadi lagi-lagi nggak peduli ya. Macroeconomics nggak peduli, dia bisa resesi di masa-masa bear market maupun di bull market begitu. Jadi untuk Bro Mikey gini, kalau lu datanya belum yakin, bentuklah satu pertanyaan, jangan pernyataan. Kalau pernyataan lu udah yakin, sayangnya salah begitu ya. Kita bahas lagi di bawahnya ada dari Bro Cryptomania. Oh ini masih ini yang ngejawab ini. Nggak ngaruh lah bro, 2019 emangnya bukan buruan. Oh ya ini, wah. Oke. Wah bagus nih. Happy gue ya. Data jangan cherry picking. Oke, berarti bagus nih. Bro Cryptomania ini berarti sudah kayaknya sering nonton nih ya. Salah satu korban bawel gue kayaknya nih. Jadi udah mulai meresap nih si kata-kata gue ya. Selanjutnya apa nih, jawab lagi? Ya udah short aja sampai 10.000. Nah, lagi-lagi bukan itu ya.
bukan itu intinya. Intinya itu adalah kita membahas skenario yang mirip, kondisi ekonomi yang mirip ya, macroeconomics di 2019 ada kemiripan yang lumayan dengan sekarang. Bahkan TA-nya pun cukup mirip. Begitu. Jadi bukan masalah nge-short ke berapa, enggak bukan itu ya. Jadi ya lagi-lagi lah ya. Ada satu lagi nih. Nanggung ya, ada dari Bro Agan kata dikasih data kok baper. Ya sih. Ya oke lah, itu perdebatan mereka lah. Tapi ya bener sih, nggak ada hubungannya sebenarnya sama short ke 10.000 ya. Oke, dari Bro Andri. Wah ini ya subscriber setia kita nih. Pernah nggak kepikiran? Jerman ini BTC hasil sitaan dan mereka nggak beli. Kalau mereka nggak suka BTC, kalau jual ya jual aja dan go away. Jangan nakut-nakutin market. Ketika BTC sudah positif recover, mereka jualan. Ketika turun, mereka beli lagi. Main swing, terkesan nggak suka BTC, tapi mereka mainin juga. Jadi trader institusi menurut gua ini nggak etis, walaupun nggak ada aturannya kecuali mereka murni beli ya. Jadi bukan sitaan. Kalau suka BTC ya hold aja dan kalau jualan ya jualan aja. Dan silakan pergi dan jangan menebar fear di market dan membuat market jadi tidak sehat. Kalau saya market maker saya udah pasti pump ke 70.000 nutup gap dan Jerman kalau mau beli di harga mahal. Sama BTC Jerman belum habis, gapnya secepatnya ditutup. Jadi ya benar sih, gue jujur juga merasa yang dilakukan oleh pemerintah Jerman nggak etis. Walaupun ada news bilang katanya terpaksa harus dijual. Oke, anggap lo mau jual, benar ya udah jual terus go away. Tapi beli lagi kan. Nah ya jadi mereka menebar fear. Ya memang gimana ya, karena lagi-lagi di kita tuh nggak ada aturannya, di kripto nggak ada aturan seperti apa, kita nggak boleh ngapain. Ya jadi ya sah-sah saja gitu. Tapi dibilang etis ya, gue juga setuju sama Bro Andri ya, tidak etis begitu ya. Next kita geser ke ini ada Bro Juragan Lembu ya. Ya itu panjang banget ya. Muncul juga akhirnya Bang Toshi, ditunggu dari malam baru muncul. Mau tanya kalau DCA itu harian apa per bulan dan berapa USD nilai DCA yang harian atau bulanan. Saya mau tahu DCA ala Bang Toshi. Makasih bawel aja setiap hari. Oke. Nah jadi untuk DCA itu sebenarnya ada dua jenis ya. DCA murni. Kalau murni itu apa? Lu nggak peduli TA, lu tutup mata, lu tinggal tentuin. Misalkan lu cari hari hoki lu gitu ya. Setiap hari Senin jam 7 pagi lu bangun DCA, boleh. Itu DCA murni namanya. Tapi kalau DCA yang kita lakukan di DCWT, itu kita lakukan dengan ya ini, garis-garis ini nih. Garis-garis yang kita bahas di sini adalah garis-garis di mana kita melakukan akumulasi. Begitu ya. Nah, itu untuk DCA-nya. Nah, dan gini, untuk DCA itu setiap orang beda-beda ya. Jadi tergantung lo masing-masing dan tentunya tergantung juga dari tanggungan lo. Anak SMA nggak punya tanggungan apa-apa bisa punya alokasi yang lebih besar ke kripto karena ya dia nggak punya tanggung jawab yang besar gitu ya. Ya relatif lah. Relatif tidak lebih besar dibandingkan dengan orang yang sudah punya istri, anak, keluarga, dan seterusnya ya. Jadi intinya semakin besar tanggungan lo, semakin kecil alokasi ke kripto, bukan cuma BTC ya, ke kripto. Karena kripto adalah risk on asset yang very volatile, begitu ya. Oke, next kita akan geser lagi DCA, dicicil aja. boleh ya. Boleh, DCA dicicil aja. Jadi buat lo yang sebenarnya pengen tahu DCA itu sebenarnya dollar cost averaging gitu ya. Tapi ya boleh dicicil aja juga masuk akal ya. Next kita geser lagi ke mana nih, di highlight sama satu. Oke, dari Bro Tony nih ya. Bro Tony ternyata kripto sama forex lebih parah kripto, pakai leverage tinggi benar-benar ngejar candlenya sampai liquid. Menurut gua aset apapun kalau lu nggak bisa jaga resiko bisa liquid dengan sangat gampang. Oh, tau dari mana? Ya karena gue juga dulu trading futures gold, silver, sorry bukan futures, maksudnya forex, gold, commodity, you name it ya, sama aja. Kalau nggak bisa jaga resiko, sama aja hancur. Begitu. Jadi pertanyaan besarnya adalah bukan apanya gitu, apa yang lo tradingkan, tapi lo bisa jaga money managementnya nggak, begitu ya. Next kita geser lagi ada dari ini gue nggak tahu bro kayaknya ya, bro very messed ya. Nah Bang Toshi paling ikhlas dan konsisten, yang lain pada bikin grup prabayar. Aduh ya oke. ya gimana ya, ya kadang-kadang ada yang seperti itu tapi terserah lah, itu bukan urusan gue lah ya. Kalau gue sih lagi-lagi tabur tuai ya, apa yang gue tabur gue yakin akan gue tuai juga. Jadi gue mencoba untuk menabur sebanyak mungkin kebaikan
begitu ya. Karena di sini gue nggak ada pemaksaan sama sekali, nggak ada harus pakai link referral gue atau lu harus bayar, nggak ada. Ujung-ujungnya doa dari para subscriber gue, doa dari para penonton gue tuh menurut gue lebih manjur, karena gue ngerasa berkat bisa datang dari berbagai macam tempat begitu, bahkan nggak langsung dari YouTube pun bisa begitu ya. Jadi ya lagi-lagi kalau gue percaya sama tabur tuai ya. Selanjutnya ada dari wah nih namanya random ya, bro user something. Thanks bang, bawelnya membuahkan hasil. Gak apa-apa ya, gak apa gue bawel kayak emak-emak, tapi yang penting selamat orang-orang ya. Next kita ke ini ada bro gue sang gantong. Oke. Boleh all in pas kapan bang, takut ketinggian. Jangan all in, DCA ya. Ini bagus nih dari bro Cahaya Hati, DCA aja. Jangan pernah all in kalau nggak mau nyesel dan rugi. Benar. Kalau hoki ya benar, kalau hoki aja ya. Kalau di masa-masa sekarang cuma ngandelin hoki ya. Kalau di masa-masa 2022 itu ada statistiknya. Tapi lagi-lagi please jangan all in ya. Lu nonton sampai di akhir, itu kita bahas di mana aja kita averagingnya begitu ya. Selanjutnya di sini apa nih? Ya, gue ngikutin saran lu bang. Pas awal mah langsung all in dan takut ketinggian, tapi pengalaman nyangkut jadi pembelajaran. Nah bagus ya. At the end of the day, pembelajaran yang paling nempel adalah sangkut sendiri. Kalau ada sangkut langsung ingetnya, ya nggak pernah lupa ujung-ujungnya ya. Gua lihat salah satu investor kripto katanya nggak apa-apa bang, nggak usah takut minus, nanti juga bakal naik lagi sambil nunjukin porto minus 40%. Gini, apa namanya? Jangan all in sih tetap gitu. Kalau ngapain all in dalam kondisi kayak sekarang menurut gua nggak worth it gitu. Kalau lu all in di 2022 dekat MA 200 weekly, dekat ya itu akhirnya bottomnya itu ya minus 30% dari MA 200 weekly. Ya itu mungkin bisa pertimbangkan all in karena statistically speaking menarik risk rewardnya. Tapi kalau sekarang all in itu lebih kayak ke FOMO jatuhnya. Jadi ya lagi-lagi ya, hal-hal bagus boleh diikuti, hal jelek ya jangan diikuti. Minus 40% siapa sih mau ngikutin gitu ya. Di kondisi sekarang ya ngapain ikut-ikutan minus 40% gitu ya. Nah, terus ada lagi di bawahnya, iya itu mah yang bilang up only, padahal nggak ada yang tahu di market ya. Bener, nggak ada yang tahu di market, makanya kita harus siap dengan dua arah ya. Terakhir dari Bro Joestar nih. Buset, siapa tuh influencer sesat Jir? Oke. Ya, oke, pokoknya intinya sih ya thank you ya for the kind words ya. Tapi at the end of the day ya orang lain mau apa terserah, yang penting lu yang punya kuncinya sendiri, lu mau ngikutin siapa, lu mau seperti apa, terus mau di tangan lo ya. Selanjutnya Bro Mikey lagi kayaknya nih. Bahaya tahu-tahu nanti 60.000 nangis ketinggalan minta diskon. Oh puji Tuhan tidak ya, kita sudah dapat di sini ya, kita udah dapat di BSB waktu di Mei ya, itu di bawah 60.000. Kemarin juga udah dapat lagi di berapa nih, di EMA 200 di 58.500, dapat lagi di 56.571. Dan sebenarnya nggak perlu khawatir, gue harga rata-rata BTC gue tuh di 20 ribuan sebenarnya gitu. Jadi ya kalau gue sih tenang-tenang aja. Tapi intinya gini ya, kayaknya nih Bro Mikey lumayan sering juga ya komennya sedikit nyeleneh juga ya. Nah gini, jangan sampai jangan sampai kita tuh deterministik. Dan kalau gue lihat dari komen-komennya, kayaknya Bro Mikey ini pengen harga naik secepat mungkin. Gini bro, market nggak peduli sama perasaan kita bro. Kalau mau ngomong perasaan, gue lebih pengennya juga naik ke 1 juta gitu. Dan percaya gue jauh lebih profit gitu dibandingkan ya orang-orang nyangkut ya dong. Gue dari 20.000. Kalau mau ngomong secara keinginan hati, gue lebih pengen naik sok sampai ke 1 juta kalau perlu gitu. Dan gue akan signifikan lebih gede juga profitnya gitu. Tapi kan gue ngelihat datanya tidak menunjukkan itu, atau minimal ada resiko untuk belum terjadi seperti itu. Nah, jadi ya diusahakan jangan terlalu keinginan hati itu jangan dicampurkan dengan data dan fakta begitu ya. Oke. Selanjutnya itu apa lagi nih? Bisa lagi nggak nih? Kayaknya udah ya. Oke, udah ya, beres. Next kita geser ke reminder bahwa economic calendar hari ini akan banyak sekali data-data penting. Core CPI, dan initial jobless claim. Ini semua akan keluar jam 7:30 malam. Jadi buat lo yang punya posisi futures, hati-hati. Udah dekat-dekat jam segini, belum kena target TP, pertimbangkan untuk tutup posisi ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke roster kita pada hari ini. Apex, lalu Manta,
Matic, Render, dan Ondo. Dan sebelum kita masuk seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukan financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi ya. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni. Bisa, lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC. Misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar Rp100.000 misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentunya juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai. Klik di link referral kita di bawah. Dan kita masuk ke AVAX. Untuk AVAX kita bisa di sini secara posisi spot masih ada di 24,77 dan di 23,03. Untuk posisi futuresnya retest 1, retest 2 sudah terjadi di 26,5. Artinya kita sudah punya posisi short. Sekarang sedang dalam keadaan profit. Kita lihat nih. Duluan mana? Kena target TP di 24,77 atau economic calendar. Kalau udah setengah 8 dekat-dekat, udah profit, udahlah tutup aja. Ya, just in case volatility-nya tidak bersahabat ya. Selanjutnya kita geser ke Manta. Untuk Manta dia pelan-pelan naik nih ya, pelan-pelan naik dan mulai mendekati ke EMA 20. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di EMA 20 sebagai resisten, kita bisa buka posisi short dengan target TP di 0,749. Itu untuk posisi shortnya. Untuk spot, lagi-lagi Manta menurut gua skip dulu aja deh. Secara resikonya menurut gua nggak worth it. Next kita masuk ke Matic. Untuk Matic dia berhasil reclaim 0,5 ya sebagai ya support lagi sekarang ya. Kita lihat untuk posisi selanjutnya adalah apabila terjadi retest 1, retest 2 di 0,5, kita bisa buka posisi long dengan target TP kita di MA 20. Sementara untuk posisi spotnya ya berarti 0,5 kembali jadi support, dan yang selanjutnya masih cukup jauh di bawah karena strukturnya ya lumayan jauh lah ya, yaitu di angka 0,345. Itu kurang lebih untuk posisi di Polygon Matic. Next kita masuk ke Render. Untuk Render posisi long kita ya sebenarnya kemarin kalau lu TP atau lu tutup posisi karena ada data penting dari US harusnya udah profit, tapi kalau buat lo yang masih hold yang nggak jadi cut loss juga sih. Ya kalau menurut gua pertimbangkan lagi nanti jam setengah 8 kalau sampai dia belum kena target TP di $7. Nah, lu bisa pertimbangkan untuk tutup posisi just in case volatility-nya tidak bersahabat ya. Posisi spotnya kita bisa lihat di sini ada di 6,34 dan di 5,18. Next kita masuk ke Ondo. Untuk Ondo posisi short kita kena cut loss ya, retest 1, retest 2 di tanggal 9 Juli. Tahunya tanggal 10-nya daily close di atas dikit ya, cut loss dikit lah tipis-tipis. Lagi-lagi ya, trading tidak ada yang namanya win rate 100%. Kalau win rate 100% udah lu gadein rumah, gadein mobil, kalau perlu gadein diri itu ya. Kalau 100%, nggak ada yang 100%. Ya maka dari itu kita harus jaga resiko dulu. Dan arguably lebih penting kita jaga resiko dibandingkan mikirin profit dulu. Karena orang yang jaga resiko malah ujung-ujungnya lebih profit daripada orang yang mikirin profit. That's the irony ya. Nah, untuk sekarang posisi spotnya tapi jadi aktif lagi tiga-tiganya. Di 0,971, di 0,896, dan di 0,852265 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Ondo dan juga untuk DCWT sesi kedua ini.
overall kita bisa lihat ya, kita sih lagi-lagi ya nggak ribet TA tuh. Masih lower low, lower high, lower low, lower high, belum terjadi pemecahan struktur, ya sudah kita tunggu dulu aja. Kita tunggu dulu sampai ada pemecahan struktur. Kalau ada pemecahan struktur, ya berarti artinya potensi untuk reversal ya. Nah, tetapi seperti gue bilang tadi ya, potensi reversal, tetapi masih banyak resisten di atasnya. Jadi PR-nya tuh kesannya masih numpuk buat BTC untuk bisa benar-benar reversal menjadi bullish. Ya, apalagi yang terbesarnya PR-nya adalah di bull support band ya. Bull support band ini ganas ya. Gue udah terlalu sering melihat dia ganas banget dan bikin market muntah darah begitu. Jadi makanya gue gini loh, jangan sampai mikir gue nakut-nakutin, bukan. Tapi kita ngebahas data. Datanya sering kali kalau sudah tembus dan dia ke reject, itu akan lanjut membuat lower low. Begitu ya. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.